Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah minggu kita pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis saudaraku. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya tetap berharap bahwa saudara semua yang mendengarkan khotbah ini dapat membantu kami dalam pengembangan pelayanan ini saudara, dengan selalu mau membagikan khotbah ini kepada yang lain, memberi komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan mensubscribe YouTube ini, video ini sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Mari kita bekerja sama untuk melakukannya saudaraku. Pagi ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam minggu kita hari ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudaraku. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 42 sampai 44. Mari buka Alkitab saudara, saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sedang berbicara tentang mujizat Tuhan yang terjadi lewat pelayanan hambanya Elisa. Topik atau tema khotbah minggu hari ini saudaraku yang ditetapkan dalam almanak gereja kita, juga dalam gereja sekber UM hari ini, yaitu Allah memelihara umatnya. Dalam bahasa Batak ini katakan debata marmudu-mudu bangsona. Apa yang saudara pikir yang bisa saudara tangkap lewat tema ini saudara? Ketika saya mendengarkan tema ini, saya kembali digairahkan saudaraku, karena dalam menjalani kehidupan yang memang serba sulit saat ini, keadaan yang susah secara ekonomi, kebutuhan banyak yang memang sulit terpenuhi karena keadaan keuangan yang sulit oleh karena situasi pandemik ini. Firman ini meneguhkan iman saya secara pribadi saudaraku, bahwa Allah memelihara hidup umatnya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir saudaraku. Karena apa? Karena kita masih memiliki Allah. Kita masih ada Allah pemelihara hidup kita. Yakinkan hidupmu kepada Tuhan, Dia memelihara engkau hari ini. Sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, Tuhan bisa memelihara kita. Tuhan bisa menuntun kita untuk hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Itu yang saya tangkap saudaraku. Mari lewat kebenaran firman hari ini, siapkan hatimu untuk bisa melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita lewat khotbah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca secara keseluruhan pasal 4 dari kitab 2 Raja-Raja ini, kita akan disuguhkan perkara-perkara yang luar biasa. Ada begitu banyak mujizat yang dilakukan Tuhan sebagai bukti bahwa Ia ada dan Dia memelihara umat Tuhan itu saudaraku. Dan saya yakin di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak bukti yang dilakukan Tuhan kepada saya dan saudara bahwa Dia ada, bahwa Dia memelihara hidup saudara dan saya. Itu yang saya ingin tegaskan pada minggu kita hari ini. Mari kita coba lihat satu persatu saudaraku. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana kita bisa melihat
bagaimana Tuhan Allah memelihara satu keluarga janda seorang nabi, saudaraku. Seorang janda yang tidak punya apa-apa. Ya, janda nabi, seorang janda hamba Tuhan yang tidak memiliki penghidupan yang tetap dan sedang dalam kesusahan hidupnya. Dia mengeluh kepada Nabi Elisa, saudaraku. Dan pada saat itu Elisa berkata, "Apa yang ada padamu?" Janda ini katakan, "Aku tidak punya apa-apa selain daripada ada satu guli yang berisi sedikit minyak." Lalu Elisa katakan, "Mari tuangkanlah minyak yang ada di dalam guli itu kepada semua bejana yang ada." Lalu dikumpulkannya bejana, dituangkannya minyak itu, saudaraku. Lalu minyak itu tidak pernah habis dan berhenti sampai kepada semua bejana itu penuh. Bukankah itu mujizat, saudaraku? Bagaimana Tuhan menyatakan Dia ada bagi keluarga hamba Tuhan ini. Kalau Tuhan bisa menyatakan Dia ada bagi ini, janda ini, Tuhan masih bisa menyatakan Dia ada bagi kita, bagi saya dan saudara. Itu penting bagi ini. Yang kedua, kalau kita baca ayat 8 sampai 37, di sana dikisahkan ada seorang perempuan Sunem yang baik hati, di mana setiap Nabi Elisa datang ke tempat itu, dia selalu menumpang di rumahnya. Lalu dia membangunkan satu bilik doa di lantai 2 rumahnya itu, sehingga hamba Tuhan selalu ada di sana kalau dia berkunjung ke tempat itu. Keluarga ini tidak punya anak, saudaraku. Tetapi dengan hadirnya Tuhan memperhatikan pergumulan mereka. Tuhan mengaruniakan anak melalui doa Elisa. Lalu pada kesempatan lain, anak yang diberikan ini meninggal dunia. Lalu perempuan ini datang kepada Elisa, "Apa yang kuperbuat sehingga seperti ini? Aku tidak pernah minta anak ini. Engkau yang memintanya untukku." Lalu pada saat itu Elisa berdoa, anak itu hidup, saudaraku. Begitu banyak kita saat ini jemaat Tuhan yang sedang bergumul supaya punya keturunan. Ada banyak jemaat Tuhan saat ini yang merindukan keturunan. Mari saudaraku, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buka hatimu sebagai tempat di mana Tuhan hadir seperti Elisa itu. Supaya Tuhan memperhatikan hidupmu. Dia tahu bahwa engkau sedang membutuhkan keturunan saat ini. Datanglah dengan rendah hati. Buka hidupmu, buka rumah tanggamu untuk hadirnya Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Untuk menjawab pergumulan keturunan saudara. Itu yang kita lihat sini. Ada mujizat terjadi. Bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita baca ayat 38 sampai 41, di situ pun kita bisa melihat bagaimana dikisahkan di situ bahwa ketika Elisa kembali ke Gilgal, ada di sana kelaparan. Lalu setelah itu mereka ingin makan dari sebuah kuali yang sudah disiapkan di sana. Dan hamba Tuhan ini di sana. Tapi dikatakan bahwa makanan itu beracun, saudaraku. Dan kalau mereka makan pasti mereka akan mati dan binasa. Lalu Tuhan ada di sana melalui hambanya. Sehingga makanan itu didoakan oleh hamba Tuhan. Dan makanan yang didoakan itu diberkati Tuhan. Sehingga makanan itu menyehatkan dan menjadi kekuatan bagi mereka. Artinya apapun yang kita hadapi saat ini, terlebih dengan situasi virus ini, saudaraku, kita tidak akan bisa menghadapi situasi sulit ini, virus corona ini, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang bisa kita andalkan. Jika racun dalam kuali itu bisa ditawarkan oleh kuasa Tuhan, maka semua hal yang bisa mencelakakan kehidupan kita pun bisa ditawarkan Tuhan, bisa menjadi sukacita bagi kita, saudaraku. Luar biasa. Itulah indahnya keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan masih ada. Itu yang perlu. Dan yang terakhir hari ini kita lihat bagaimana Tuhan memberkati beberapa jelai. Kita lihat di sini gandum untuk memberi makan 100 orang, saudaraku. Atas perintah Elisa, Tuhan memberkati sehingga dengan gandum yang sedikit itu 100 orang itu kenyang dan juga bisa bersisa. Luar biasa. Sekali lagi, itu membuktikan bahwa masih ada Tuhan. Bagaimana dengan keyakinan saudara hari ini? Masihkah engkau percaya ada Tuhan, saudara? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan solusi atas pergumulan hidupmu saat ini? Mari saudaraku, buka hatimu pada minggu hari ini. Ini
peneguh iman bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, dari apa yang kita telah baca, dari apa yang sudah kita coba renungkan dari khotbah ini, ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita pagi ini. Ada 3 hal. Kira Tuhan menolong supaya ketiga hal ini dapat memberkati kita, saudaraku. Yang pertama, ya, yakinlah saudaraku bahwa sesulit apapun hidup yang kau hadapi saat ini, masih ada Tuhan yang selalu punya cara untuk bisa memelihara kehidupanmu. Masih ada Tuhan, saudaraku, yang selalu punya cara untuk memelihara kehidupanmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan kecut dan tawar hati, jangan putus asa, saudaraku. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi saat ini, kita masih punya Tuhan yang selalu punya cara untuk memelihara dan menolong kehidupan kita. Ini yang pertama. Dari nats kita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hambanya Elisa, ya, dan rombongan nabi-nabi yang bersama-sama dengan dia, melalui mendatangkan seorang Baal Salisa yang membawa makanan kepada mereka. Itu tidak diminta, itu tidak diperintahkan siapapun. Tetapi karena Tuhan masih ada, Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya, kehidupan hamba-hambanya. Tuhan dengan cara sendiri, dengan caranya sendiri, mengutus orang dari Baal Salisa untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Sama hal yang dilakukan Tuhan kepada Elia ketika dia ada di tepi sungai Kerit, saudaraku. Ketika terjadi kelaparan, kekeringan, lalu Tuhan katakan, pergilah ke tepi sungai Kerit. Aku akan suruh burung gagak untuk memberi kau makan. Dan memang terjadi, saudaraku. Selalu ada cara bagi Tuhan untuk memelihara hidup saudara dan saya. Yakin akan hal itu. Selama engkau yakin ada Tuhan, maka Tuhan akan buka cara untuk menolong kehidupan saudara. Itu yang kita lihat di sini. Tuhan sangat tahu persis bagaimana ia akan memenuhkan kebutuhan hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang tahu persis bagaimana cara dia akan menolong engkau dan saya, supaya engkau tetap bisa melihat Tuhan dalam pergumulanmu. Itu yang kita dapatkan di sini, saudara. Luar biasa. Tuhan tahu yang kita butuhkan, dia tahu yang kita perlukan, dan dia tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Kalau Tuhan mengurus seorang Baal Salisa untuk memelihara kehidupan hambanya Elisa, Tuhan bisa utus apapun untuk memelihara hidup saudara dan saya hari ini. Itu juga yang kami alami hari demi hari. Akhir-akhir ini kami mengaku bahwa memang kehidupan sulit. Kehidupan kita semua dalam kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Tetapi kami tetap bersyukur, saudaraku. Kami melihat ada begitu banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan hambanya. Dengan keyakinan kami masih punya Tuhan, saudaraku. Dan kita semua masih punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang bisa menolong Elia. Tuhan yang sama yang bisa menolong Elisa. Tuhan yang sama bisa menolong kami. Tuhan yang sama itu bisa menolong saudara dimanapun saat ini. Asal engkau yakin bahwa masih ada Tuhan dan selalu punya cara untuk memelihara hidup kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, oleh karena itu kalau engkau yakin ada Tuhan, janganlah engkau khawatir, ya. Jangan pernah khawatirkan hidupmu ini lagi. Akan sangat miris, saudaraku, kalau kita berkata, aku percaya Tuhan, aku tahu Tuhan punya cara, tetapi kita selalu hidup dalam kekhawatiran. Itu sama artinya kita tidak percaya Tuhan. Itu artinya kita tidak yakin ada cara Tuhan menolong kita. Lewat kebenaran ini, saudaraku, kita dituntun hari ini. Jika engkau percaya ada Tuhan dan dia punya cara menolong hidupmu, jangan lagi khawatirkan hidupmu. Itulah sebenarnya yang kita lihat di sini. Melihat kekhawatiran pelayan Elisa ketika Elisa katakan bagikan kepada mereka, dia khawatir sebenarnya, saudaraku. Walaupun pertolongan Tuhan sudah ada, tetapi karena melihat bahwa pertolongan Tuhan sepertinya kecil, tidak sanggup dan tidak mampu menjawab persoalan yang besar ini. Elisa ingin membangunkan iman bagi hambanya ini. Jangan khawatir. Sekecil apapun pertolongan Tuhan yang sudah kita dapatkan, jika itu kita imani, jika itu meneguhkan keyakinan iman dalam diri kita, maka itu menjadi jawaban besar bagi pergumulan-pergumulan kita. Itu yang ditekankan kebenaran ini. Secara pertimbangan pikiran memang, ya kalau kita lihat makanan yang sudah ada pada saat itu memang sungguh-sungguh tidak cukup secara logika.
untuk mengenyangkan 100 orang yang ada pada saat itu. Itu memang benar. Tetapi ini bukan berbicara masalah logika lagi, saudaraku. Ini berbicara keyakinan tentang hadirnya Tuhan memberkati segala sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, walaupun itu perkara-perkara kecil. Ketika itu kita nikmati berdasarkan iman, maka itu akan memenuhkan segala sukacita kita, mendatangkan berkat besar dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang iman dan kuasa Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengizinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak khawatir lagi. Tetapi kalau kita khawatir, tidak akan mungkin ada kuasa iman, tidak akan mungkin Tuhan bekerja. Oleh karena jangan khawatir, saudaraku. Yakinkan Tuhan ada dengan caranya, dan dengan cara Tuhan Dia akan memelihara kami. Puji Tuhan, sekecil apapun yang Tuhan sudah buka jalan, itu bermanfaat besar kalau kita selalu meneguhkan keyakinan itu di dasar kuasa Tuhan, saudara. Itu yang kita lihat di sini. Pikiran-pikiran seperti ini sering muncul dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan tadi, memang sangat sulit menghadapi hidup dalam masa pandemik ini. Sangat sulit, saudara. Kita harus mengakui itu. Kita sering berpikir, apa yang harus kita makan? Apa ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Untuk makan minum, untuk biaya air, biaya listrik, biaya sekolah, dan seterusnya. Mungkin kita akan selalu bertanya seperti itu dan penuh dengan kekhawatiran, saudaraku. Tetapi yang ingin saya katakan di sini, marilah, saudaraku, jika engkau yakin masih ada Tuhan dan engkau tahu Dia punya cara untuk menolong kehidupanmu, maka letakkanlah segala kekhawatiranmu ke tangan Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau, memberikan solusi terbaik dalam kehidupanmu. Dengan caranya Dia akan menyatakan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa dan mampu memberikan pertolongan yang terbaik bagi setiap saya dan saudara. Itu yang kita dapatkan. Ya, memang tidak bisa disangkal ada banyak orang yang akhirnya menyerah karena keadaan-keadaan sulit seperti ini. Saya tidak tahu apakah saudara orang sudah menyerah saat ini. Tetapi dengan kebenaran ini bangkitlah, saudaraku. Bangkitlah, berdirilah kembali, pandang Tuhan kembali. Dia masih dapat menolong engkau. Bangkitlah dalam iman. Kuasa Tuhan masih bisa mengangkat hidupmu hari ini. Jangan menyerah, saudaraku. Walaupun orang lain menyerah, tetapi orang beriman harus tetap tegak. Ya, berdiri dengan tegak, memandang Tuhan dan menikmati kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada dan dengan segala cara Dia memelihara hidup kita sehingga kita tidak khawatir lagi, maka yang ketiga diharapkan dari sini, taatlah kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah orang yang taat kepada Tuhan, lebih taat kepada firman. Ini yang perlu. Terkadang memang pertentangan itu terjadi dalam pikiran kita. Ketika kita melihat sesuatu itu dengan logika kita, maka kita seringkali akan tidak mampu lagi menerima firman dengan iman. Tetapi hari ini, ketika kita sudah tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang bisa menolong kita, maka itu akan seharusnya menumbuhkan iman dan ketaatan dalam diri kita. Taat akan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dalam kekhawatiran yang kita lihat dalam diri pelayan Elisa ini, saudaraku, untuk membagikan makanan tersebut, Elisa meneguhkan imannya bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukanlah seperti apa yang ia pikirkan, tetapi akan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah peneguh iman yang dibuat supaya dia taat. Bahwa apa yang kamu lakukan itu jangan lakukan seperti yang kau pikirkan saja, tetapi lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Ya, ini perlu. Jadi keyakinan ketaatan kita akan melakukan firman ini akan terjadi seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti apa yang aku pikirkan. Itu sebenarnya kuncinya, saudara. Kita sungguh percaya bahwa ketika kita mau taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka sesungguhnya rencana Tuhanlah yang harus kita ikuti. Kita harus mengakui bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik, dan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, bukan pikiran kita lagi. Ketika ketaatan kita letakkan di atas dasar kebenaran firman, maka kita tahu bahwa rencana Tuhanlah yang akan terjadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan pikiranku, bukan kehendakku lagi. Itu yang perlu kita pahami. Dan itu terjadi ketika hamba Elisa ini taat melakukan firman
maka memang benar bukan yang dipikirkan itu terjadi, tetapi yang dikehendaki Tuhan terjadi. Orang itu bisa makan kenyang semuanya. Dan memang sesuai firman akan ada sisa. Memang terjadi, ada sisa. Sehingga saudaraku yang kasih Tuhan, adakah kebenaran yang dusta? Adakah firman Tuhan yang berbohong? Tidak. Ketika engkau taat firman, maka firman akan menunjukkan dia benar dalam kehidupan saudara. Itu yang kita dapatkan di sini. Jadi kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhan imannya untuk dapat meyakinkan hambanya itu. Semata-mata itu bukan karena kehebatannya, melainkan ya berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh firman itu sendiri. Jadi ketaatan kita kepada firman bukan karena kita hebat, tetapi karena firman itu sendiri. Itu yang kita paham di sini. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, marilah dengan kebenaran ini kita dituntun hari ini untuk selalu memahami begitu pentingnya kita taat. Karena di atas taat itulah kita beroleh berkat. Ketika hamba ini taat melakukan firman itu, maka dia sungguh-sungguh melihat, menyaksikan mujizat dari berkat Tuhan yang dia lakukan, dari firman Tuhan yang dia taat itu, saudaraku. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita terima dalam ibadah kita hari ini mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kehidupan memang selalu penuh dengan pergumulan, dan olehnya kita sering menjadi takut, sering bimbang, sering khawatir, dan tidak memiliki kepastian. Ini fakta, realita yang kita hadapi setiap hari. Tetapi yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan masih ada, dan Tuhan mengetahui setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah menyerah dan putus asa. Jangan. Benar ada fakta hidup sulit, tetapi masih ada Tuhan di tengah situasi sulit itu. Maka jangan menyerah, jangan khawatir, jangan putus asa, ya. Karena jika dia mengetahui pergumulan itu, jika Tuhan ada mengetahui pergumulan kita, dia juga tahu cara yang tepat yang dapat menolong kita pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kita. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Tuhan mengharapkan iman kita, juga ketaatan kita, karena dengan iman dan ketaatan itulah Tuhan sungguh-sungguh dapat bekerja dalam kehidupan saudara. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita beriman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ketika kita taat melakukan itu, maka kita akan bisa melihat kegenapan firman, mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, kita dipenuhkan dalam segala pengharapan kita. Kita hidup dalam sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Itulah yang bisa kami bagikan pada minggu kita hari. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan khotbah ini, kira bisa menjadi peneguh iman dan menguatkan hati kita untuk tetap kuat meyakini kita masih punya Tuhan, dan Tuhan yang kita punya bisa menolong kita dengan caranya. Oleh karena itu mari kita taat, jangan khawatir lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman ini. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun. Mari kita berdoa memohon kekuatan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini untuk firman yang kami terima. Berkatilah kami dengan firman ini supaya kami tetap yakin kami masih punya Tuhan, dan Tuhan punya cara untuk menolong kami dalam pergumulan kami masing-masing. Berkati umatmu dimanapun, yang lemah kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus doakan umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit, terlebih dalam situasi pandemik ini. Ulurkan tanganmu Tuhan, jamah mereka, bantu mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan, berkati mereka terus, berikan semangat belajar. Juga umatmu hari ini yang bersukacita karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerahmu bagi hidup mereka. Hamba juga tetap berdoa, ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang sedang mengalami pergumulan hidup di situasi sulit ini. Mereka terbelenggu persoalan hidup yang berat, bahkan terbelenggu oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan khotbah ini dan doa ini, izinkan hamba mohon berkat Tuhan atas mereka, kuatkan mereka,
Lepaskan mereka, bebaskan mereka, pulihkan mereka, berikan mereka kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, mengucap syukur dan bersuka citalah senantiasa. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kalau memang saudara diberkati Tuhan lewat khotbah ini, besar harapan kami saudara bisa membagikan khotbah ini kepada yang lain supaya kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan selamat hari Minggu untuk saudara. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.